saya Fatul Muhammad Nuryanto, kelompok 2 dari Angkatan 10, Latsar CPNS golongan 3 tahun 2026. Berikut adalah serangkaian video aksi dari bela negara untuk agenda 1. Di tengah perkembangan zaman yang begitu cepat, Indonesia menghadapi berbagai tantangan baru. Bukan lagi sekadar ancaman fisik, tetapi juga tantangan moral, krisis integritas, penyebaran informasi hoaks, degradasi lingkungan, hingga rendahnya kepedulian sosial. Di era digital saat ini, bela negara tidak selalu berbentuk perjuangan di medan perang. Bela negara hadir dalam bentuk yang lebih nyata dan dekat, dalam sikap, perilaku, dan tanggung jawab sehari-hari. Sebagai bagian dari generasi ASN yang akan mengabdi kepada bangsa, saya menyadari bahwa tantangan Indonesia hari ini membutuhkan aparatur yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berintegritas, peduli lingkungan, toleran, dan profesional. Sebagai dosen di Politeknik Negeri Cilacap, saya berada di garis depan dalam membentuk karakter generasi muda. Mahasiswa bukan hanya membutuhkan ilmu pengetahuan, tetapi juga keteladanan. Tidak membuang sampah sembarangan adalah bentuk kepedulian nyata. Satu bungkus sampah yang dibuang sembarangan mungkin terlihat kecil, namun jika dibiarkan, ia menjadi bagian dari kerusakan lingkungan yang lebih besar. Tidak pula dengan menghemat energi, mematikan lampu saat ruangan kosong, mengurangi penggunaan listrik yang tidak perlu, adalah bentuk tanggung jawab terhadap sumber daya bangsa. Belajar dan bekerja dengan sungguh-sungguh adalah bentuk kontribusi nyata bagi bangsa. Ketika saya mempersiapkan materi dengan maksimal, membimbing mahasiswa dengan penuh tanggung jawab, dan menjalankan tugas secara profesional. Tidak berhenti pada proses belajar mengajar, kontribusi juga diwujudkan melalui karya yang bermanfaat bagi masyarakat. Melalui penelitian, inovasi, dan pengabdian kepada masyarakat, kami berupaya menghadirkan solusi atas permasalahan lingkungan dan pembangunan. Membayar pajak tepat waktu adalah kontribusi nyata bagi pembangunan bangsa. Dari pajak, negara membangun jalan, sekolah, rumah sakit, dan berbagai fasilitas publik lainnya. Ketika saya memenuhi kewajiban ini dengan disiplin, saya ikut serta dalam roda pembangunan Indonesia. Kesadaran hukum juga tercermin dalam hal sederhana, seperti mematuhi peraturan lalu lintas, menggunakan helm, berhenti saat lampu merah, tidak melanggar rambu, adalah bentuk disiplin dan penghargaan terhadap keselamatan. Absen bukan sekadar formalitas administrasi, ia adalah bukti integritas dan profesionalisme. Korupsi dan kecurangan mungkin terlihat menguntungkan sesaat, namun dampaknya merusak masa depan bangsa. Menunjukkan sikap menghargai dan menerima perbedaan agama serta suku dalam interaksi akademik dan sosial. Setia pada Pancasila sebagai ideologi bangsa berarti mengamalkan nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya dengan mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Setiap perbedaan pendapat diselesaikan dengan duduk bersama, saling menghargai, dan mencari solusi terbaik demi kepentingan bersama. Dengan musyawarah, kita menjaga persatuan dan mencerminkan nilai luhur Pancasila dalam tindakan nyata. Menghargai keberagaman budaya adalah wujud nyata cinta kepada Indonesia. Salah satunya dengan mengenakan baju adat saat bekerja sebagai bentuk penghormatan terhadap kekayaan budaya bangsa. Perbedaan bukan untuk dibedakan, tetapi untuk dirayakan. Dengan bangga memakai busana adat, kita menunjukkan sikap toleransi, persatuan, dan rasa bangga sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang beragam. Tidak membeda-bedakan teman adalah wujud sikap adil dan menghargai sesama. Dengan memperlakukan semua orang secara sama dan penuh rasa hormat, kita menciptakan lingkungan yang harmonis dan penuh kebersamaan. Rela berkorban untuk bangsa dan negara bukan hanya dengan kata-kata, tetapi melalui tindakan nyata. Bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran demi kemajuan bangsa adalah bentuk pengabdian yang tulus. Salah satunya dengan meluangkan waktu untuk mengajar dan membimbing secara sukarela, berbagi ilmu demi mencerdaskan generasi penerus. Dari langkah kecil inilah, kemajuan bangsa dimulai. Menghasilkan karya ilmiah dan inovasi yang bermanfaat adalah wujud kontribusi nyata bagi pembangunan nasional. Melalui penelitian dan pengembangan,
ilmu pengetahuan tidak hanya berhenti di teori, tetapi hadir sebagai solusi bagi permasalahan masyarakat. Setiap inovasi yang diciptakan menjadi langkah kecil menuju kemajuan bangsa dan kesejahteraan bersama. Teman yang kesulitan belajar tanpa meminta imbalan adalah bentuk kepedulian dan kebersamaan. Dengan tulus berbagi ilmu, kita tumbuh dan maju bersama. Memberikan bantuan kepada korban musibah adalah wujud kepedulian dan solidaritas. Kita hadir membantu dengan tulus demi meringankan beban sesama. Kasihan diri dan lingkungan dengan rajin mencuci tangan adalah bentuk kepedulian terhadap kesehatan bersama. Dari kebiasaan sederhana ini, kita melindungi diri sendiri dan orang lain. Istirahat yang cukup dan mengatur waktu dengan baik adalah kunci menjaga kesehatan dan produktivitas. Dengan berjalan secukupnya dan memberi waktu untuk beristirahat, kita menjaga tubuh tetap bugar dan siap beraktivitas kembali. Berdoa sebelum beraktivitas adalah bentuk rasa syukur dan memohon kelancaran dalam setiap langkah. Dengan doa, kita memulai hari dengan hati yang tenang dan penuh harapan. Bersyukur atas nikmat yang diterima dapat diwujudkan saat berbuka puasa. Dengan penuh rasa syukur, kita menikmati hidangan sederhana sebagai karunia Tuhan dan mengingat bahwa setiap nikmat adalah anugerah yang patut dihargai.